Orang-orang di sekitar terkejut, mau tak mau menoleh. Hasil ini di luar dugaan mereka. Wanita bergaun hitam itu sangat tinggi, lebih dari 175 cm. Ia bergerak seperti teratai dewa yang bergoyang, ramping dan lembut, dan sangat menonjol di sini. Banyak pria yang bahkan tidak setinggi dirinya. Rambut hitam panjangnya halus dan lembut. Mata Phoenix-nya sangat indah. Satu-satunya kekurangan adalah ia terasa sulit dijangkau, dengan aura ratu, agak dingin. Ia memegang gelas anggur bertangkai tinggi dan memberi isyarat kepada Chu Feng, lalu menyentuh gelasnya dengan ringan. Ketika gelas anggur transparan yang jernih menyentuh bibirnya yang merah cerah, dalam kesejukan itu juga terlihat pesona yang memikat. Namun, ia tidak tinggal di sana. Setelah sedikit memperhatikan Chu Feng, ia pergi lagi, langsung menuju ke sudut, meletakkan gelas anggurnya, dan berdiri terdiam di sana, seolah sedang mengingat sesuatu. Selama proses ini, Chu Feng tidak berbicara sama sekali, tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada wanita bergaun hitam yang dingin itu. Ia bersikap tenang, tetapi hatinya bergejolak hebat. Ternyata ini benar-benar Raja Phoenix abadi. Ia pernah melihatnya di Taman Obat Suci di Vatikan. Saat itu, terjadi tragedi di sana, 99% raja tewas, hanya beberapa ahli veteran yang memutuskan 6 belenggu yang melarikan diri, tetapi mereka juga dikejar. Misalnya, Raja Serigala Bulan Perak, yang dikenal sebagai raja tak terkalahkan yang menguasai seluruh padang rumput utara, tetapi akhirnya dicegat dan dibunuh di jalan oleh Scheller. Ketika Raja Phoenix abadi melarikan diri, Raja Naga Hitam secara pribadi mengejarnya. Dunia luar mengira ia telah tewas, siapa sangka ia akan muncul di wilayah timur. Hari itu di Taman Obat Suci, ia terlebih dahulu terluka parah oleh buah perak dari pohon pertempuran suci dan hampir mati. Sangat menakjubkan bahwa ia bisa selamat bahkan setelah menghadapi Raja Naga Hitam dalam kondisi seperti itu. Chu Feng memandang ratu bergaun hitam di kejauhan dengan keraguan. Raja Phoenix abadi saat ini terasa sedikit berbeda. Ia tidak memiliki kesombongan dan dominasi seperti dulu. Ia sedang melamun, seolah mengingat sesuatu, terlihat linglung. Seorang ahli yang memutuskan 6 belenggu seharusnya tidak berada dalam kondisi seperti ini. Apakah luka serius belum sembuh? Chu Feng menduga, bahkan, ia memiliki pemikiran yang lebih dalam, mungkinkah Raja Phoenix abadi pernah melakukan nirwana besar ketika menghadapi bahaya hidup dan mati, tetapi ada masalah selama transformasi. Ini sangat mungkin, ini adalah ras legendaris, yang dalam mitologi dapat menandingi para dewa. Mereka bisa beregenerasi dengan mandi dalam api keabadian pada saat hidup dan mati. Pada saat ini, banyak pria menunjukkan ekspresi aneh. Banyak dari mereka telah mengalami sikap dingin wanita bergaun hitam itu, tetapi ia tidak menghiraukan semua yang mencoba mendekatinya. Orang-orang ini memandang Chu Feng dan mendapati pria ini sangat tenang, tidak ada niat untuk bertindak aktif sama sekali, seolah-olah ia tidak berencana untuk berbicara dengan ratu berbaju hitam. Di samping, seseorang mengacungkan jempol ke Chu Feng, mendekat dan berbisik, "Kakak, kau hebat sekali, aku kagum padamu. Tapi, bukankah permainanmu yang pura-pura tidak tertarik ini terlalu berlebihan?" Chu Feng terdiam. Itu adalah raja binatang yang telah memutuskan 6 belenggu. Berapa banyak orang yang berani merayunya? Jika ia marah, satu tamparan sudah cukup untuk merobohkan gedung ini. Sangat berbahaya. Tatapan wanita di dekatnya yang melihat Chu Feng juga berubah, terutama beberapa wanita yang baru saja berinteraksi dengannya, mereka menunjukkan ekspresi aneh. Chu Feng tidak ingin ditatap, ia berbalik dan berjalan ke sisi lain. Ia tidak ingin orang lain di kejauhan juga menemukan keanehan di sisi ini dan semua mata tertuju padanya. Ia berpindah tempat dan melihat pria tinggi bertopeng harimau putih itu lagi. Ia sedikit terkejut, karena ia menemukan wanita berpakaian putih di sampingnya terlihat agak akrab. Ia mencondongkan telinga dan hampir tertawa terbahak-bahak. Wanita muda berpakaian putih yang anggun itu sedang mengajari pria tinggi itu cara merayu gadis, cara mendekati mereka. Terlebih lagi, semakin ia mendengarkan, semakin akrab kedengarannya. Akhirnya, ia teringat sesuatu dan menunjukkan ekspresi aneh, menatap ke arah sana. Wanita ini mengenakan topeng kartun, agak tidak biasa, muda dan penuh semangat. Ia mengenakan pakaian putih, rambutnya yang lurus dan halus terurai hingga lehernya. Sepasang mata indahnya sangat ekspresif dan lincah. Pada saat ini, sudut mulutnya sedikit terangkat, bibir merah dan gigi putihnya, memberinya perasaan yang sangat manis. Tapi tak lama kemudian ia cemberut. Matanya terbuka lebar, pipinya menggembung, dan ia melotot pada kakaknya. Ia merasa kakaknya itu bodoh seperti kayu dan tidak mengerti bagaimana merayu gadis. Chu Feng tertawa dalam hati. Mengajak adik perempuan ke Kencan Buta untuk dijadikan konsultan, pasangan kakak beradik ini benar-benar menarik. Ia tahu siapa yang ia temui. Harimau putih kecil, Lu Xun. Dulu, di Gunung Taihang,
Wanita yang penuh semangat ini pernah tersesat ke rumah keluarga Chu. Akibatnya, Huang Niu menyerangnya dari belakang, memukulnya dengan kuku kaki hingga pingsan, dan melemparkannya ke tempat tidur Chu Feng. Saat itu, ia tidak tahu ada orang di tempat tidurnya. Ketika ia berbaring, ia merasakan kelembutan di sekujur tubuhnya, dan ia menyinggung gadis cantik itu. Akhirnya, ia mengundangnya makan malam sebagai permintaan maaf. Namun, sate kambing itu sudah kedaluarsa. Sebelum mengantarnya pergi, Chu Feng dengan baik hati memberinya sekotak obat. Jelas, wanita manis berpakaian putih itu sangat menderita setelah kejadian itu. Ketika ia melihat Chu Feng di punggung Bukit Ular Putih Gunung Taihang, meskipun ia memiliki temperamen yang baik yang diakui secara umum, ia hampir memukulnya. Pada saat yang sama, Chu Feng juga tahu identitas pria tinggi bertopeng harimau putih itu. Ia pastilah Raja Harimau Putih. Karena ia sudah tahu Raja Harimau Putih bekerja untuk Istana Yusu, tetapi ia belum pernah bertemu dengannya, dan Lu Xun adalah adik perempuan Raja Harimau Putih. Kak, aku sedang membuat rencana untukmu, kau dengar atau tidak? Lu Xun cemberut. Ia mendapati kakaknya terus melamun. Sudah, apa yang kau katakan itu terlalu menjijikan. Aku akan pergi sendiri. Ngomong-ngomong, jika kau melihat seseorang yang kau suka, berinteraksilah lebih banyak. Nanti aku akan membantumu menilainya. Raja Harimau Putih pergi. Ia bisa dibilang melarikan diri. Hanya untuk kencan buta, ia harus membawa adik perempuannya untuk memberinya berbagai ide, itu benar-benar memalukan. Raja Harimau Putih merasa sedikit bersalah. Untungnya tidak ada kenalan di sini, kalau tidak, bagaimana ia bisa mengangkat kepalanya di masa depan. Namun, ketika ia sedikit menoleh, ia kebetulan melihat Chu Feng, dan mendapati Chu Feng tersenyum padanya, seolah-olah ia melihat seluruh proses tadi. Wajahnya langsung memerah, ia tidak bisa menahannya. Ia melangkah maju, auranya sangat kuat, dan ia hanya melotot ke Chu Feng tanpa bicara, sebagai tanda peringatan. Chu Feng terdiam. Ia ingin berkata, kawan, kita ini satu tim. Raja Harimau Putih merasa ia telah menaklukkan anak ini, karena ia tidak berani bersuara sama sekali, dan ia merasa puas. Ia pun langsung pergi untuk mencari target kencan buta yang cocok. Kesini, Lu Xun melihat kakaknya pergi, tersenyum dan melambai ke Chu Feng. Senyumnya manis dan cerah, muda dan cantik. Chu Feng merasa bersalah. Mungkinkah ia dikenali? Benar-benar sial. Ia baru saja menertawakan Raja Harimau Putih, dan sekarang ia sendiri ditemukan oleh seorang kenalan. Ini terlalu memalukan. Ia mencoba peruntungannya, berpikir bahwa topeng bisa membantunya lolos. Namun, sebelum ia mendekat, ia melihat Lu Xun sudah tersenyum lebar hingga matanya melengkung. Sudut bibirnya yang merah cerah terangkat, sangat gembira. Chu Feng tahu Lu Xun sudah mengenalinya sejak lama, dan merasa telah mendapatkan kelemahannya. Chu Feng sangat tenang. Setelah berjalan mendekat, wajahnya menjadi serius, dan ia dengan cepat berkata, aku benar-benar tidak menyangka kau datang ke sini untuk kencan buta. Jika kabar ini tersiar, pasti akan sangat menarik. Mata Lu Xun membelalak. Ia merasa pria ini terlalu tidak tahu malu. Jelas-jelas dialah yang datang untuk kencan buta, dan dengan pendengarannya, ia pasti sudah tahu bahwa ia datang untuk menemani kakaknya. Ini adalah contoh klasik dari rasa bersalah yang menyebabkan si jahat menyerang lebih dulu. Raja Iblis Chu, jangan mengancamku. Kau tahu aku sama sekali tidak datang untuk kencan buta. Dan bahkan jika kau menjelek-jelekkanku, siapa yang mengenaliku? Apa kau tidak percaya? Aku akan berteriak sekarang, Raja Iblis Chu ada di sini. Semua wanita cantik cepat datang untuk kencan buta dan menonton. Lu Xun mengancam balik dengan senyum gembira. Pelan-pelan, aku hanya bercanda denganmu. Bertemu lagi dengan teman lama, aku hanya menggoda untuk menunjukkan keakraban. Kau sama sekali tidak mengerti humor. Cih, itu hanya karena kau bersalah. Si jahat yang menuduh lebih dulu. Lu Xun memberinya tatapan tajam. Jangan berteriak. Kita ini teman lama. Sudah lama tidak bertemu, kita harus mengobrol dengan baik, kata Chu Feng sambil tersenyum. Lu Xun memiringkan kepalanya dan menatapnya. Ekspresinya tidak ramah. Memikirkan pengalaman masa lalunya, bahkan dengan temperamen baiknya, ia ingin memukulnya sekarang. Kudengar kau membunuh naga. Apa kau membawa kembali tanduk naga? Harimau putih kecil itu tampak seperti sedang memeras, yang membuat Chu Feng terdiam. Kemudian, ia teringat bahwa Lu Xun pernah menyelamatkannya sekali di Gunung Taihang, menariknya terbang, menghindari serangan mengejutkan ular putih. Ia pun rela diperas sekali. Ia tersenyum lebar, melepaskan untaian manik-manik dari tangannya, mendekat dengan misterius, dan berbisik, ini adalah gelang yang terbuat dari tanduk naga yang dipoles. Wanita-wanita kaya dari grup biologis Dewa Surgawi dan Gen Baodi bahkan rela menukar beberapa gedung untuk mendapatkannya, sangat langka. Ini untukmu. Dapat mempercantik wajah, menjaga keremajaan, efeknya luar biasa. Di kejauhan, Raja Harimau Putih menoleh dan kebetulan melihat pemandangan ini. Wajahnya langsung menghitam. Pria yang baru saja diancamnya itu berbalik dan langsung pergi ke adiknya. Ia tidak hanya mendekat dengan tanpa malu untuk berbisik, tetapi ia juga mengeluarkan untaian manik-manik lusuh untuk diberikan kepada adiknya. Ini benar-benar tidak tertahankan. Anak ini pasti membalas dendam, makanya ia pergi menggoda adiknya. Raja Harimau Putih dengan wajah gelap melangkah mendekat.
Lu Xun sangat senang. Ia langsung mengambil gelang tanduk naga itu dan memakainya di pergelangan tangannya yang putih dan jernih. Ia sangat gembira. Barang ini bahkan tidak bisa dibeli. Saat ini hanya ada 2 naga di dunia, dan keduanya telah dibunuh. Pemerasan berhasil. Senyum harimau putih kecil itu cerah. Tetapi ketika ia mendongak, ia kebetulan melihat kakaknya sedang marah. "Kak," panggilnya pelan. "Kakak harimau." Chu Feng juga memanggilnya, menunjukkan kesopanan. Akibatnya, mata Raja Harimau Putih melebar. Ia merasa anak ini terlalu menakutkan. Sudah berapa lama ia mengenal adiknya, ia sudah tahu identitasnya dari adiknya. Ini pasti seorang playboy, dan juga pemain lama di antara para ahli. Ia harus segera ditampar. Kalau tidak, adiknya akan dalam bahaya. "Aku peringatkan kau, berani-beraninya kau mencoba mendekati adikku, aku akan menamparmu menjadi 8 bagian." Raja Harimau Putih mengancam. Chu Feng langsung mengerti apa yang terjadi. Dengan senyum, ia tidak membantah sama sekali, dan mendengarkan peringatan dan ancamannya dengan tenang di sana. Lu Xun merasa malu dan kesal. Ia berteriak, "Kak, cepat pergi dan kencan buta. Ini sama sekali tidak seperti yang kau bayangkan." "Apanya yang tidak seperti yang kubayangkan? Anak ini jelas bukan orang baik. Matanya bersinar saat melihatmu. Aku sudah memperhatikannya sejak lama. Jangan hentikan aku. Aku harus membawanya ke tempat yang tenang untuk berbicara tentang cita-cita hidup," kata Raja Harimau Putih. Lu Xun terdiam. Jika Raja Iblis Chu benar-benar ditarik pergi, mungkin justru kakaknya yang akan diajak berbicara tentang cita-cita hidup. Ia tidak ingin Chu Feng menertawakannya. Ia langsung memukul kakaknya dan mengancam, "Cepat pergi kencan buta, nanti aku akan memberitahumu apa yang terjadi. Kalau tidak, aku akan berteriak sekarang, Raja Harimau Putih ada di sini." Raja Harimau Putih meneteskan air mata. Ia dipukul oleh adik perempuannya dengan kepalan tangan kecil, dan ia merasa anak itu terlalu penuh kebencian. Metodenya sangat canggih dan menakutkan, benar-benar bukan orang baik. Sepertinya ada sesuatu yang menarik terjadi di sana. Ayo kita lihat. Jongkun, cucu raja beruang hitam, bertubuh besar dan kuat. Ia ternyata juga ada di sini. Gadis berpakaian putih itu benar-benar luar biasa, tetapi sepertinya ia mengusir satu pria demi pria lain. Ayo kita lihat. Hu Xiang juga tersenyum, matanya sipit, rambut pirang panjangnya terurai di dada dan punggungnya, terlihat sangat gagah. Mereka tetap tinggal di Shuntian dan cukup puas dengan kehidupan yang penuh warna di sini. Mereka pasti akan berinteraksi dengan hal-hal baru. Justru karena mereka mendengar bahwa pertemuan kencan buta kali ini sangat istimewa, dan pesertanya adalah para bujangan elit dan wanita cantik berkualitas tinggi, makanya mereka datang untuk ikut bersenang-senang. "Nona cantik, perkenalkan, namaku Jongkun." Jongkun memperkenalkan dirinya, memuji Lu Xun tanpa henti, mengatakan bahwa ia cantik. "Sialan kau." Chu Feng membalikkan badannya, mengusap dahinya dengan tangan, tidak melihat mereka. Ia bertemu dengan orang-orang ini. Jika mulut besar mereka berteriak ke seluruh dunia bahwa mereka melihat Raja Iblis Chu datang ke kencan buta, ia akan kehilangan muka di kalangan binatang aneh. Jika di tempat lain, ia pasti akan menendang mereka terbang satu persatu. Tetapi di sini, Chu Feng menahan diri. Ia tidak menunjukkan wajah depannya kepada mereka. Untungnya ia masih mengenakan topeng, dan ia sudah lama menahan semua auranya. Mulut Hu Xiang bahkan lebih manis. Ia terlihat gagah, menyapa Lu Xun di samping dengan humor dan senyum lebar. Setelah mengobrol sebentar, Jongkun sudah mulai menyombongkan diri secara langsung. Ia berkata, "Kami semua manusia super, kau mungkin belum pernah mendengar tentang kami. Tetapi aku punya saudara yang baik bernama Chu Feng. Kau pasti pernah mendengar namanya kan? Dia adalah adikku." Di sudut samping, Chu Feng terdiam, masih berpura-pura mati. Ada yang menyebut Chu Feng. Ada yang menyebut Chu Feng di sana, katanya dia saudara mereka. Xia Qianyu kebetulan berjalan mendekat, mendengar percakapan mereka, dan langsung terkejut. Masa sih sesial ini, bertemu Raja Iblis Chu lagi? Aku tidak percaya sekebetulan itu. Ayo, pergi dan lihat siapa yang menyombongkan diri. Ia menarik Jiang Luoshen dan berjalan cepat ke sana. Lu Xun mengenakan pakaian putih bersih yang rapi dan elegan. Ia sudah berwajah sangat manis dan penuh semangat. Sekarang, mendengar Jongkun berbicara tanpa malu-malu di sana, mata beningnya langsung membelalak, lalu tersenyum melengkung seperti bulan sabit. Sudut bibirnya yang merah sedikit terangkat, menunjukkan ekspresi nakal. Mata Jongkun terpaku. Meskipun ia bertubuh besar dan kasar, ia justru menyukai gadis yang anggun berpakaian putih, muda, lincah, dan cerdas seperti ini. Ia tidak menyukai wanita kuat dari kalangan binatang aneh. Lain kali aku akan membawamu bertemu Raja Iblis Chu. Saat itu kau akan percaya. Meskipun namanya sangat terkenal di luar, di hadapanku dia hanyalah adik kecil. Kesombongan Jongkun sudah meledak, ia sedikit tidak bisa mengendalikan mulutnya. Ini terutama karena ia merasa gadis berpakaian putih ini terlalu enak dipandang. Setiap senyum dan gerakan begitu menawan dan sesuai dengan keinginannya, membuatnya hilang akal, dan nadanya semakin sombong. Hu Xiang dan yang lainnya merasa bersalah. Bagaimana jika ini sampai ke telinga Raja Iblis Chu? Tapi, untungnya, Raja Iblis itu seharusnya tidak akan datang ke acara semacam ini.
Kau hanya membual. Xia Qianyu menarik Jiang Luoshen mendekat, berdiri tidak jauh dan mencibir. Ia hampir tahu segalanya tentang Chu Feng, karena banyak hal yang telah terjadi di antara mereka. Mendengar itu, Zhong Kun tidak terima. Ia menoleh dan menunjukkan ekspresi terkejut, karena ada seorang wanita muda yang terlihat sangat polos datang. Adik manis, aku tidak berbohong. Jika tidak percaya, lain kali kau ikut aku bertemu Raja Iblis Chu, kata Zhong Kun. Pada saat yang sama, ia merasa wanita ini agak familiar. Faktanya, mereka pernah bertemu sekali sebelumnya. Tentu saja, saat itu ia sangat tidak beruntung. Ia dan sekelompok binatang aneh lainnya ditindas oleh Chu Feng pada saat yang sama, tergeletak lemas di tanah seperti ulat yang bersujud. Karena ditindas, sulit baginya untuk mengangkat kepala dan melihat dengan jelas, jadi ia hanya melihat sekilas Xia Qianyu. Saat ini, ia sama sekali tidak mengenalinya, terutama karena hari ini Xia Qianyu mengenakan lensa kontak biru, matanya sangat besar dan memancarkan cahaya seperti safir, sangat memikat. Zhong Kun sama sekali tidak bisa mengenalinya. Xia Qianyu saat ini sangat polos. Ia sama sekali tidak berpikir untuk menghubungkannya dengan sekelompok binatang aneh dan tidak pernah curiga bahwa mungkin ada binatang aneh di acara kencan buta semacam ini. Baiklah, lain kali aku akan ikut denganmu. Xia Qianyu tersenyum sangat cerah. Ia merasa akan sangat menarik jika ia memanggil Raja Iblis Chu dan membiarkannya berkencan dengan orang-orang ini. Oke, sudah diputuskan. Zhong Kun tertawa terbahak-bahak dan melangkah maju dari sisi itu. Ia ingin bertukar nomor kontak dengan Xia Qianyu untuk tetap berhubungan di masa depan. Di samping, Jiang Luoshen merinding. Teman baiknya tidak mengenali Zhong Kun, tetapi ia berbeda. Ia langsung menemukan petunjuk dan dengan cepat mengenali bahwa ini adalah beberapa binatang aneh yang mengenakan topeng. Ia tidak hanya memiliki wajah yang mempesona, tetapi juga pikiran yang sangat cermat, selalu cerdas, dan memiliki memori yang luar biasa. Dewi Jiang saat ini merasa pusing dan sangat bersalah. Ia memalingkan kepalanya dan mengubah posisi berdirinya. Ia hampir seperti burung unta, hampir akan menjulurkan kepalanya ke tanah. Ia membuat dirinya tidak lagi anggun, sengaja memperburuk penampilannya. Adapun wajah depannya, tentu saja tidak mungkin ia melihat ke arah Zhong Kun lagi. Sialan, Jiang Luoshen mengumpat di dalam hati. Jika kelompok binatang aneh ini mengenalinya dan berbicara sembarangan, itu akan sangat buruk. Jiang Luoshen mencari bibinya dan mendapati bibinya sudah tidak ada. Kemudian, ia melihat seorang kenalan dan merasa lebih tidak beruntung. Ia mengenal Lu Xiyun. Keduanya bukan pertama kali bertemu. Mereka pernah berbicara saat melawan ular putih di Gunung Taihang. Ayo kita pergi, bisiknya pelan pada Xia Qianyu. Ia merasa semakin tidak bisa tinggal di tempat ini. Untungnya, saat ini jaraknya masih cukup jauh dari kelompok binatang aneh itu dan Lu Xiyun. Hanya Zhong Kun yang mendekat sendirian. Yang lain mungkin belum menemukannya. Tak lama kemudian, Hu Xiang juga berjalan mendekat. Rambut pirang pucatnya terangkat, matanya yang sipit berkilauan. Ia dengan anggun memberi hormat ala barat kepada Xia Qianyu, dan memuji, "Nona, kau sangat cantik malam ini. Kau mengalahkan bulan cerah di langit." "Benarkah?" Xia Qianyu langsung gembira, agak familiar. Hu Xiang sedikit terkejut ketika ia mendekat. Ia juga terbaring lemas di tanah hari itu dan tidak bisa mengangkat kepalanya, jadi ia masih belum mengenali bahwa wanita ini adalah wanita yang pernah ia lihat sekilas. Jiang Luoshen sangat gugup, ingin segera pergi, karena ia tahu Hu Xiang jauh lebih pintar daripada Zhong Kun dan kemungkinan besar akan mengenalinya. Sekarang ia menyesal datang ke sini. Kenapa ia berbalik sebentar saja dan bertemu dengan sekelompok kenalan? Ini terlalu tidak beruntung. Ia tidak ingin menjadi berita utama besok. "Dua nona cantik, silakan ikut aku. Ada beberapa teman yang bisa kukenalkan pada kalian." Hu Xiang yang tampak sopan mengundang Xia Qianyu dan Jiang Luoshen. Tentu, Xia Qianyu dengan senang hati setuju, karena ia masih ingin mendengarkan mereka membual. Ia merasa sekelompok pembohong ini cukup menarik. "Tidak, lebih baik kita pergi." Jiang Luoshen mencubit Xia Qianyu. "Jangan nakal." Xia Qianyu tertawa, menyingkirkan tangannya, dan menariknya maju. Jiang Luoshen terkejut. Siapa yang nakal? Ini bukan lelucon. Terbongkar seperti ini bisa sangat menyakitkan. Ia memutuskan untuk menggunakan kekuatan supernya untuk membawa Xia Qianyu pergi. Namun, sepasang mata yang cerah menatapnya. Lu Xiyun melihatnya, awalnya terkejut, lalu sudut bibirnya memancarkan senyum cerah, terkikik, dan berjalan cepat untuk memeluk salah satu lengannya, mengundangnya dengan sangat antusias. Jiang Luoshen mencubit pinggang kecil Lu Xiyun. Ia berkata, "Lepaskan, nanti aku akan memberimu sebutir manik-manik tulang naga." "Apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti," kata Lu Xiyun sambil tersenyum manis. "2 butir. Aku benar-benar tidak bisa memberikan lebih. Aku juga hanya bisa mendapatkan beberapa butir dari Kunlun dengan biaya besar melalui orang lain." Jiang Luoshen berbisik, dan mencubit pinggangnya yang lembut lagi. Lu Xiyun meliriknya dengan mata besar, tanpa basa-basi, dan juga mencubit pinggang tipis Jiang Luoshen yang bisa digenggam dalam satu tangan. Ia merespons dengan lirikan mata putihnya, dan berbisik, "Kecuali jika itu adalah seluruh untaian gelang tulang naga." "Tidak ada," Jiang Luoshen menolak. "Aku tidak peduli."
Lu Xun terus memeras. Jiang Luoshen membalas, harimau putih kecil, jangan berpikir aku tidak bisa menghadapimu. Jika kau terus membuat masalah, aku akan mengundang sekelompok wartawan dan memberitahu mereka bahwa kau menyukai wanita. Kau tahu, aku menguasai sumber daya media yang sangat besar. Nikahkan gadis polos bermata besar di sebelahmu dengan kakakku. Lu Xun menawar. Tidak mungkin, pernikahan dan cinta itu bebas. Jika kau terus membuat masalah, besok seluruh kota akan tahu bahwa kau mencintai kakakmu, ayahmu, dan wanita. Kau berbicara sembarangan. Ya, aku memang berbicara sembarangan. Ada apa ini? Chu Feng terus berpura-pura mati. Kedua gadis itu berperang dalam kegelapan, saling memeras. Mereka berkomunikasi dengan gelombang spiritual, tetapi ia adalah ahli tingkat raja dan bisa memahami semuanya. Nona, kau terlihat agak akrab. Tepat pada saat ini, Hu Xiang menjadi curiga. Ia melihat ke arah Jiang Luoshen. Meskipun ia memalingkan kepalanya untuk tidak melihatnya, ia tetap terdeteksi. Karena, rubah jantan ini selalu sangat cerdas. Ia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Hei, jangan bilang-bilang, dia memang terlihat agak familiar. Sangat mirip dengan kekasih adik kecilku. Jong Kun yang berbadan besar berkata begitu saja. Siapa adik kecilmu? Lu Xun tersenyum sangat manis, membuat Jong Kun hampir mabuk. Ia membuka mulutnya dan berkata, Chu Feng. Mata Jiang Luoshen memancarkan sinar cemerlang, seperti pedang, melotot ke Lu Xun. Xia Qianyu juga angkat bicara pada waktu yang tepat. Ia berkata, jangan bicara sembarangan. Bagaimana mungkin saudara perempuanku yang baik ini punya hubungan dengan Raja Iblis Chu yang sial itu? Aku hanya bilang dia mirip saja. Dia memiliki 80% kemiripan dengan kekasih adikku. Wanita itu bernama Jiang Luoshen. Kenapa semakin kulihat semakin mirip? Hampir 90% mirip. Saraf Jong Kun terlalu tebal. Sampai sekarang ia belum bereaksi. Ia masih terkejut. Ia berkata, benar-benar mirip. Ini mungkin naluri ras beruang hitam memang kasar seperti ini. Pada saat yang sama, ini terutama karena ia tidak berpikir bahwa Dewi Nasional Jiang Luoshen akan datang ke sini untuk kencan buta. Di samping, Hu Xiang menyeka keringat dingin. Sampai saat ini, ia 100% yakin bahwa wanita ini pasti Jiang Luoshen. Jika kau bicara sembarangan lagi, jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Xia Qianyu mengancam. Hei, aku beritahu ya, kekasih adikku, Jiang Luoshen, jauh lebih terkenal daripada kalian. Jangan marah. Jong Kun masih berdebat tanpa tahu bahaya. Hahaha. Lu Xun terus tertawa. Dahi putih bersih Jiang Luoshen sudah dipenuhi garis-garis hitam. Ia tidak ingin tinggal di sana sedetik pun lagi. Ia ingin segera pergi. Namun, Lu Xun memeluk erat salah satu lengannya dan menolak untuk melepaskan. Terlihat sangat akrab. Tidak jauh dari situ, Chu Feng duduk, membelakangi mereka. Ia merasa benar-benar sial. Bertemu dengan siluman beruang hitam bodoh. Lalu bertemu dengan Jiang Luoshen dan harimau putih kecil. Ini terlalu kacau. Jangan bicara sembarangan. Hu Xiang menghentikan Jong Kun. Ia benar-benar ketakutan. Karena, ia benar-benar khawatir Jiang Luoshen akan mengadu ke Chu Feng. Sebab, dalam kesannya, Dewi Nasional ini memang memiliki hubungan yang ambigu dengan Chu Feng. Kenapa? Jong Kun tidak mengerti. Dewi Jiang tidak ada hubungannya dengan Chu Feng. Kalaupun ada, mereka hanya teman. Hu Xiang mengatur kata-katanya sambil menyeka keringat dingin, tidak ingin menyinggung Jiang Luoshen. Jong Kun membantah, tidak benar. Kau sendiri yang berspekulasi, mengatakan bahwa Jiang Luoshen dan Raja Iblis Chu memiliki hubungan yang tidak jelas, dan pasti adalah sepasang kekasih. Pada saat ini, mata Jiang Luoshen hampir mengeluarkan api. Ini diucapkan tepat di hadapannya. Apa yang akan dikatakan kelompok ini di belakangnya, ia tidak tahu. Adapun wajah Hu Xiang, ia langsung memucat. Ia menarik Jong Kun dan berkata, cepat tutup mulut. Kenapa? Jong Kun tidak terima. Karena itu memang Jiang Luoshen. Hu Xiang memberitahunya dengan suara rendah. Jong Kun tercengang. Saat ini, Jiang Luoshen sangat marah. Ia berkata, aku peringatkan kalian, tidak ada yang boleh membocorkan apa yang terjadi di sini hari ini. Dan, aku ulangi, aku tidak punya hubungan apa-apa dengan Chu Feng. Jika kalian berani membicarakanku di belakang lagi, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Hu Xiang buru-buru mengangguk, menunjukkan bahwa ia mengerti. Kemampuan Jong Kun untuk mengikuti angin cukup baik. Ia langsung mengubah perkataannya, dengan sikap benar. Ia berkata, betul, Dewi Jiang sangat dihormati. Bagaimana mungkin bocah Chu Feng itu pantas untukmu? Dia sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Chu Feng masih berpura-pura mati di kejauhan, tetapi di dalam hati, ia sudah memukuli Jong Kun 180 kali. Senyum Lu Xun sangat manis. Matanya yang besar terus melirik ke arah Chu Feng di sudut. Jong Kun merasa kehilangan muka. Ia berkata kepada Lu Xun, tadi semuanya salah paham, tapi, bocah Chu Feng itu benar-benar adikku. Sampai sekarang ia masih keras kepala. Menurutmu bagaimana perkataan Jong Kun? Lu Xun bertanya pada Jiang Luoshen. Saat ini, Jiang Luoshen secara sensitif merasakan ada sesuatu yang salah. Ia berkata, apalagi yang kau inginkan? Ia sangat waspada. Hei, jangan pura-pura mati. Lu Xun melangkah dengan ringan, langsung berjalan dan menepuk bahu Chu Feng yang membelakangi kerumunan.
Pria ini juga terlihat agak familiar, kata Jong Kun. Wajah Hu Xiang yang baru saja kembali normal, langsung memucat lagi. Ia berteriak dalam hati, sialan, kenapa dia ada di sana? Sial 8 turunan. Pupil Hu Xiang menyusut, kulit kepalanya merinding, dan rambutnya berdiri tegak. Rambut pirang pucatnya yang awalnya sangat halus benar-benar mengembang. Ia ingin melarikan diri, tetapi ketika ia memikirkan kemampuan sosok di hadapannya, ia sepenuhnya memadamkan niatnya. Adapun Jong Kun, ia hampir menangis, karena tidak ada yang berbicara lebih keterlaluan daripada dirinya. Tadi ia terus menyombongkan diri, berulang kali mengatakan bahwa Chu Feng adalah adik kecilnya. Sekarang, sosok utama ada di depannya, berbalik dan melihatnya. Semua rambut halus Jong Kun berdiri tegak. Ia merinding, dan seluruh tubuhnya membeku di sana. Raja Iblis Chu, tidak, Dewa Chu. Jong Kun menunjukkan senyum yang lebih buruk daripada tangisan, tergagap, dan memanggil sosok muda di depannya dengan suara rendah. Kenapa ia begitu sial? Jong Kun berteriak di dalam hati. Kenapa ia selalu bertemu pria ini setiap saat? Ia ingin mengutuk. Ini terlalu sial bukan? Sepertinya aku mendengar kau mengatakan aku adalah adik kecilmu. Mata Chu Feng jernih, menatap Jong Kun. Meskipun tertutup topeng, beberapa kenalan langsung mengenalinya. Jong Kun sangat ingin menangis saat ini. 2 hari yang lalu, kakeknya, Raja Beruang Hitam, secara khusus menasihatinya untuk tidak membuat masalah. Raja Iblis Chu telah kembali dari Kunlun. Ia harus menjaga mulutnya yang besar dan tidak menyusahkan ayah dan kakeknya. Akibatnya, baru 2 hari berlalu, ia sudah membuat masalah dan menyinggung Raja Iblis Chu. Ia ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Dewa Chu, aku salah. Suara Jong Kun terdengar seperti menangis. Tidak jauh dari situ, Xia Qianyu tercengang. Belum lama ini, ia bercanda bahwa kali ini mereka seharusnya tidak sesial bertemu Raja Iblis Chu, tetapi sekarang, mereka bertemu lagi. Ia merasa sedikit tidak bisa berkata-kata. Kenapa bisa sebegitu kebetulan? Terasa terlalu tidak masuk akal. Jiang Luoshen juga tercengang. Bibir merahnya sedikit terbuka, memperlihatkan gigi putihnya. Matanya yang indah membelalak. Ia merasa sulit untuk percaya. Sialan, gumamnya pelan di sana. Kenapa ia selalu bertemu pria ini kemanapun ia pergi? Ia merasa sedikit pusing, terutama memikirkan kata-kata Jong Kun barusan. Ia merasa sedikit gila. Hu Xiang dan Jong Kun, binatang aneh itu, tidak sedikit mengarang cerita tentangnya di belakang. Tidak masalah jika mereka mengucapkannya dengan sangat keterlaluan di depannya, tetapi siapa sangka Chu Feng juga ada di sana, dan bahkan berpura-pura mati di sana, mendengarkan semuanya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Kulit Jiang Luoshen yang seperti lemak kondensasi berubah menjadi biru dan putih. Ia merasa ini terlalu memalukan, terutama memikirkan Chu Feng yang membelakangi mereka, berpura-pura bodoh dan tidak bergerak. Ia menjadi semakin marah. Jelas-jelas ia bersembunyi untuk menertawakannya kan? Jiang Luoshen melotot ke Chu Feng. Pria ini terlalu tidak tahu malu, sangat jahat. Namun, saat ini teman baiknya Xia Qianyu menunjukkan kecurigaan padanya, karena ia merasa ini terlalu kebetulan. Ia berbisik, Luoshen, jangan-jangan kau dan dia sudah janjian bertemu di sini. Mendengar itu, Jiang Luoshen awalnya tercengang, lalu wajahnya memerah karena marah. Ia langsung mencubit bagian lembut di pinggang temannya. Kakak beradik ini berani mencurigainya. Tak lama, ia tahu di mana masalahnya. Ia pasti telah dijual oleh keluarganya. Bibinya hari ini jelas tidak normal, bersikeras membawanya ke sini. Gen Bodi pasti mendapat kabar bahwa Raja Iblis Chu akan datang ke Kencan Buta ini. Akhir-akhir ini, Gen Bodi sangat memperhatikan Chu Feng, ingin merekrutnya. Bahkan pamannya pernah bertanya apakah hubungan dia dan Chu Feng benar seperti yang dikabarkan. Memikirkan hal ini, Jiang Luoshen menggertakkan giginya. Gigi putihnya memancarkan kilau jernih. Ia berkata, Raja Iblis Chu, kau benar-benar keterlaluan. Berani-beraninya kau datang ke sini untuk Kencan Buta. Ia benar-benar marah. Ia merasa semua ini salah pria ini yang suka membuat masalah, menyebabkan keluarganya di Gen Bodi membuat rencana yang salah tentangnya. Apa yang aneh? Kau sendiri datang untuk Kencan Buta, dan masih punya muka untuk mengataiku. Kau ini Dewi Nasional, kok malah berburu pria di sini? Apa salahnya pemuda yang baik sepertiku datang untuk Kencan Buta secara normal? Mulut Chu Feng terkadang benar-benar kurang ajar, sebanding dengan mulut besar Jong Kun. Bedanya, ia memiliki kekuatan dan kepercayaan diri. Jiang Luoshen sangat marah. Ia tidak pernah tenang ketika bertemu pria ini. Setiap kali, ia merasa sangat sial. Dewa pembawa sial. Akhirnya, ia mengucapkan 3 kata ini. Inilah perasaannya yang paling langsung, karena ia tidak pernah merasa beruntung sejak bertemu Chu Feng. Lu Xun tersenyum manis di samping. Jelas ia senang di atas penderitaan orang lain, tetapi akhirnya ia langsung mendapat serangan yang merusak dari Jiang Luoshen. Harimau putih kecil, kudengar kau sangat rakus. Di Gunung Taihang, kau dibujuk untuk makan beberapa sate kambing basi, dan akhirnya, senyum manis Lu Xun langsung membeku di wajahnya. Ia menatap Jiang Luoshen, dan kemudian mengarahkan pandangan membunuh ke Chu Feng. Kejadian itu terlalu memalukan.
Tidak jauh dari situ, Jongkun dan Hushang mundur, mencoba menyelinap pergi secara diam-diam. Berhenti, ekspresi Chu Feng tidak baik. Ia menatap mereka, matanya memancarkan cahaya yang cemerlang. Siapa yang mengizinkan kalian pergi? Mendengar kata-kata Chu Feng yang sedikit dingin, beberapa orang langsung ketakutan. Ini adalah Raja Iblis Chu yang terkenal. Sebelumnya mereka terlalu sombong dan lupa diri. Bahkan Jiang Luoshen dan Lu Xun tergerak. Sedikit melepaskan gelombang energi tingkat raja, Chu Feng tanpa sadar memancarkan aura keagungan yang menakutkan. Baru sekarang mereka menyadari bahwa ini bukan lagi Chu Feng yang dulu, tetapi sekarang adalah raja super sejati, yang membuat mereka merasa takut. Dan Xia Qianyu merasa semakin bersalah. Dulu ia bisa berhadapan langsung dengan Chu Feng, tetapi sekarang, memikirkan bahwa pria ini terlibat dalam ekspedisi barat, membunuh naga, dan bahkan kehancuran kota Dewa Vatikan berhubungan dengannya, wajahnya menjadi kaku. Kakekmu berkata agar aku menjagamu. Sepertinya, lebih baik kau dipanggang saja, kata Chu Feng, menatap Jongkun. Beruang hitam yang kuat dan tinggi ini langsung merasakan hawa dingin di punggungnya, dari kepala sampai kaki. Tubuhnya mulai gemetar. Hushang dan yang lainnya tidak terkecuali. Karena, mereka memikirkan gaya bertindak pria ini. Ia paling suka memanggang, menggoreng, dan merebus makhluk tingkat raja. Semua orang tahu bahwa daftar makanan yang mengguncang timur dan barat itu dibuat olehnya. Dewa Chu, mohon maafkan aku. Aku tidak akan berani lagi. Kakekku bilang, dia adalah saudara angkatmu. Dari segi senioritas, kau adalah seniorku. Jongkun bergegas mendekat. Ia hampir menangis dan ingus bercucuran, kepalanya hampir menyentuh tanah, memberikan penghormatan besar kepada Chu Feng untuk meminta maaf, karena ia benar-benar ketakutan. Menurut apa yang ia tahu, Chu Feng memiliki preferensi untuk cakar beruang, ia sangat menyukainya. Di Yerusalem, pria ini pernah memanggang Raja Beruang Putih dan mengukus cakar beruang, dan memberikannya evaluasi yang sangat tinggi di daftar makanan, memuji tanpa henti. Hushang dan yang lainnya juga terkejut oleh energi tingkat Raja Chu Feng, kaki mereka gemetar. Hampir terduduk ke lantai. Wajah mereka pucat dan mereka menggigil. Melihat Jongkun hampir jatuh lemas ke tanah, Chu Feng melambaikan tangannya dan berkata, "Sudahlah." Ia hanya menakut-nakuti pria ini. Bagaimanapun, ia memiliki hubungan yang baik dengan Raja Beruang Hitam. Bagaimana mungkin ia benar-benar memanggang cucunya? Ia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Ketika ia menarik kembali sedikit aura tingkat raja, semua orang yang hadir menghela napas lega. Mereka merasa terlalu tertekan barusan. Bahkan Jiang Luoshen merasakannya dan menghela napas pelan. Begitu pria ini menjadi serius, ia benar-benar memiliki perasaan menindas, yang tampaknya lebih kuat daripada murid Sakyamuni di Genbaudi. Ia tahu, Chu Feng telah bangkit, dan semua kekuatan besar sangat menghargainya, tidak berani meremehkannya. Berbagai pihak mencoba mendekat dan merekrutnya. Tepat pada saat ini, sosok cantik berjalan dari kejauhan. Ia mengenakan gaun hitam panjang, sosoknya sangat tinggi, rambutnya berkibar, dan matanya memancarkan cahaya cemerlang. Meskipun mengenakan topeng, semua orang bisa merasakan auranya yang kuat, seperti seorang ratu yang muncul. Hati Chu Feng bergetar. Ia tahu bahwa itu mungkin disebabkan oleh sedikit energi tingkat raja yang ia lepaskan barusan, menarik perhatian ahli veteran yang kondisinya tidak stabil ini. Raja Phoenix Abadi berjalan mendekat, anggun dan tinggi, memandang rendah orang-orang di sekitarnya. Chu Feng tidak mengatakan apa-apa, langsung berbalik dan berjalan ke samping. Pria ini cukup menarik bagi wanita itu. Xia Qianyu terkejut, karena ia juga melihat bahwa ratu bergaun hitam itu menuju Chu Feng. Jiang Luoshen dan Lu Xun juga terkejut. Siapa wanita itu? Sampai-sampai Chu Feng merasa sedikit takut. Pada saat ini, Jongkun dan Hushang merasa lega. Raja Iblis itu tidak berada di dekat mereka. Mereka semua merasa lebih santai. Mereka ingin pergi, tetapi tidak berani. Harimau putih kecil, apakah gelang jernih di pergelangan tanganmu itu terbuat dari tanduk naga yang dipoles? Jiang Luoshen terkejut. Matanya memancarkan cahaya yang membara. Ia meraih tangan putih bersih Lu Xun, ingin mengamatinya dengan cermat. Jangan sentuh, ini milikku. Lu Xun menghindarinya. Bagaimana kau bisa memilikinya? Jiang Luoshen menunjukkan ekspresi aneh. Ia memang sangat menginginkannya. Hanya ada 2 naga di dunia, dan keduanya dibunuh oleh orang-orang di Kunlun. Belum lagi tanduk naga, bahkan gelang yang terbuat dari tulang naga pun sangat sulit didapatkan. Ia telah berusaha keras dan hanya mendapat 1 untai, tetapi itu bukan dari bagian esensial, yaitu tulang dahi. Konon, hanya tulang dahi dan tanduk naga yang mengandung energi misterius yang kaya, yang dapat membuat seseorang awet muda. Karena, ras naga dapat menandingi para dewa dalam mitologi. Aksesori yang terbuat dari bagian paling penting mereka secara alami memiliki khasiat yang melampaui imajinasi manusia biasa. Sekarang Jiang Luoshen menemukan bahwa harimau putih kecil memiliki gelang yang terbuat dari bagian esensial sejadi ras naga, ia sangat menginginkannya. Tak lama kemudian ia menebak dan menunjukkan ekspresi aneh. Ia berkata, Chu Feng memberikannya padamu.
Tidak kusangka dia begitu baik padamu. Jangan-jangan dia sedang mengejarmu, atau kau sudah jatuh hati. Lu Xun cukup tenang, tidak terpengaruh oleh provokasinya. Ia bahkan sengaja mengangkat dagunya. Pakaian putihnya seperti salju, dan ia sombong seperti angsa. Ia berkata, aku dicintai oleh semua orang. Bunga mekar saat melihatku. Orang lain memberikannya secara sukarela, tidak seperti seseorang yang hanya punya beberapa manik-manik tulang lusuh. Setelah mengatakan itu, ia mengangkat dagunya yang jernih dan pergi dengan anggun dan gagah. Jiang Luoshen menatap punggungnya, merasa dilema. Ia benar-benar ingin merampok harimau putih kecil itu. Siapa kau? Mengapa aku merasa sangat akrab denganmu? Raja Phoenix Abadi berdiri di depan Chu Feng dan langsung bertanya. Ia berbicara bahasa timur. Ini adalah pertama kalinya ia berbicara malam ini, dan suaranya sangat merdu. Kita bisa mencari tempat untuk mengobrol sebentar, kata Chu Feng. Menurutnya, ini adalah ahli veteran yang sangat berbahaya, yang kemungkinan telah kehilangan sebagian ingatannya. Ia tidak boleh memprovokasinya di sini. Mereka perlu berbicara secara rinci di tempat yang sepi. Baiklah, Raja Phoenix Abadi cukup lugas. Setelah mengangguk, ia kembali berjalan ke tempat yang tidak jauh. Tepat pada saat ini, segmen interaktif Kencan Buta pun tiba. Yang mengejutkan Chu Feng, setiap kali pengelompokan, ia selalu bersama Jiang Luoshen untuk berbagai interaksi. Jiang Luoshen mengerti. Ini adalah ulah Gen Baodi. Ia benar-benar telah dijual oleh keluarganya hari ini. Semua yang terjadi di sini sudah diatur. Ia kesal dan merasa tidak nyaman. Karena, teman baiknya Xia Qianyu menunjukkan ekspresi aneh dan melihat mereka tidak jauh dari situ. Ia tahu tanpa berpikir bahwa pikiran kecil teman baiknya itu mungkin menduga bahwa ia benar-benar terlibat dengan Chu Feng, dan hubungan mereka ambigu dan rumit. Chu Feng, kau terpaksa datang ke Kencan Buta kan? Kurasa itu adalah keinginan orang tuamu yang dipaksakan padamu, karena kabar kematianmu yang beredar di luar belum lama ini benar-benar membuat mereka takut. Mereka sangat ingin kau segera menikah. Jiang Luoshen sangat cerdas. Ia langsung menebak alasan mengapa Chu Feng datang ke sini. Apa yang ingin kau katakan? Chu Feng mengerutkan kening. Faktanya, mereka seharusnya berada di segmen interaktif. Tetapi sekarang mereka tidak melakukan interaksi permainan apapun, melainkan berbisik secara diam-diam. Sederhana saja, kita bekerja sama untuk membantumu melewati kesulitan ini. Jiang Luoshen tersenyum, membuat semua bunga tampak kehilangan warna. Bibir merahnya menawan, matanya yang besar lincah, dan ia terlihat menggoda. Apa kau sebaik itu? Chu Feng terkejut, sedikit tidak percaya. Kemudian, ia menunjukkan ekspresi aneh dan berkata, apa kau benar-benar ingin menjadi istriku? Apa maksudmu menjadi istri? Kedengarannya menjijikkan. Jiang Luoshen ingin memukulnya. Ia berpikir sejenak, lalu berkata, kau berikan aku satu untai gelang tanduk naga, dan satu untai gelang tulang dahi naga, aku akan membantumu melewati kesulitan ini. Sebagai seorang wanita, meskipun ia adalah Dewi Jiang, ia tetap mendambakan perhiasan tulang naga yang dapat menandingi tulang dewa dan menjaga kemudaan abadi. Ia sangat menyukainya dan ingin mendapatkannya. Menurutnya, ia bisa menyelesaikan masalah dengan orang tua Chu Feng. Apa kau akan pulang bersamaku? Chu Feng menunjukkan ekspresi aneh. Jangan berpikir yang bukan-bukan. Aku akan memikirkan cara yang lebih efektif, kata Jiang Luoshen. Chu Feng berpikir sejenak, dan perlahan-lahan ia memahami rencana liciknya. Dengan melakukan ini, pertama, ia ingin mengatasi masalah Gen Baodi. Kedua, ia ingin membuat kekuatan besar lainnya salah mengira bahwa Chu Feng telah direkrut oleh Gen Baodi. Dan ketiga, ia bisa mendapatkan beberapa perhiasan tanduk naga. Mengandalkan dia untuk mengorbankan dirinya, itu tidak mungkin. Apa kau pikir aku ini harimau bodoh? Chu Feng menyipitkan mata padanya. Ia tidak menunggu dia mengatakan apa-apa lagi, berbalik dan pergi. Kita bisa bernegosiasi, kata Jiang Luoshen. Selanjutnya, Chu Feng duduk bersama Zhong Kun dan Hu Xiang, yang membuat mereka cukup gugup. Tetapi seiring berjalannya waktu, mereka perlahan-lahan menjadi rileks. Chu Feng tahu beberapa hal dari mulut mereka. Malam ini, beberapa gunung terkenal di timur memiliki pemilik baru, berhasil direbut. Ini membuat hatinya tergerak. Dunia akan mengalami perubahan besar lagi. Daripada pergi ke Gunung Kunlun untuk berbagi peluang dengan begitu banyak raja, lebih baik mencoba merebut gunung dewa yang terkenal. Namun, ia tahu bahwa tempat-tempat itu aneh. Jika tidak, pasti sudah lama direbut. Ajak Raja Phoenix Abadi untuk menyerang gunung bersama, dan menjadi penguasa gunung dewa. Ia merenung, ia melamun, dan waktu berlalu dengan cepat. Pertemuan Kencan Buta akan segera berakhir. Saat itu, Jiang Luoshen datang lagi, mendiskusikan masalah kerjasama dengannya. Chu Feng langsung menggelengkan kepala dan menolak. Ayo pergi, Raja Phoenix Abadi datang. Ia melepas topengnya, melemparkannya ke tanah, menatap Chu Feng, mendesaknya untuk pergi. Ia ingin berbicara, ini memicu seruan orang-orang. Menurut aturan Kencan Buta, kecuali ada perasaan khusus, cinta pada pandangan pertama, biasanya topeng tidak akan dilepas. Ratu bergaun hitam itu secara aktif melepas topengnya. Siapa pria itu? Tak lama, bisikan orang-orang mereda,
Karena wajah asli Raja Phoenix Abadi benar-benar terlalu cantik, membuat banyak orang terkejut, menatap wajahnya yang tanpa cacat. Chu Feng bangkit dan berjalan keluar bersama Raja Phoenix Abadi. Jiang Luoshen tercengang. Siapa wanita bergaun hitam itu? Auranya terlalu kuat, memberinya rasa penindasan. Wanita misterius itu tidak hanya sangat dingin dan mempesona, tetapi juga seperti ahli tingkat raja. Luoshen, aku merasa wanita itu menyabotas rencanamu di tengah jalan. Xia Qianyu mendekat dan berkata dengan misterius. Apa yang kau katakan? Jiang Luoshen mencubit pinggangnya. Di luar, Ibu Chu Feng, Wang Jing, sudah menunggu lama. Melihat putranya keluar dengan seorang wanita bergaun hitam yang sangat cantik, ia langsung terkejut. Anak nakal ini benar-benar hebat. Ia sangat gembira. Raja Phoenix Abadi memiliki tinggi badan penuh 175 cm. Gaun hitamnya semakin menonjolkan lekuk tubuhnya yang tinggi dan membanggakan. Kulitnya putih bersih, dingin dan anggun seperti teratai salju di gunung es. Wang Jing berdiri tidak jauh, melihat calon menantu dengan penampilan tanpa celah seperti itu, ia dipenuhi kegembiraan. Ketika Chu Feng melihat senyum di sudut mata dan alisnya, ia langsung tahu apa yang sedang terjadi. Tubuhnya langsung menegang, jantungnya berdebar. Bagaimana ia harus memperkenalkannya? Ini adalah ahli ulung yang telah memutuskan 6 belenggu. Jika ia dengan santai memberitahu Wang Jing bahwa ini adalah hasil malam ini, ibunya mungkin akan senang. Tetapi bagaimana dengan Raja Phoenix Abadi? Jika ia marah, ia bisa langsung menampar hingga meruntuhkan sebuah gedung. Ibu, melihat Wang Jing berjalan mendekat, Chu Feng segera menyambutnya. Lebih baik mengambil inisiatif untuk mencegah ibunya menanyakan hal-hal yang akan membuatnya ketakutan. Namun, ia meremehkan antusiasme Wang Jing. Ibunya berjalan melewatinya, langsung menghampiri Raja Phoenix Abadi, dan terus memuji, mengatakan bahwa ia benar-benar terlalu cantik, seperti dewi yang keluar dari lukisan. Wang Jing sepenuhnya mengabaikan Chu Feng, dengan keras memuji Raja Phoenix Abadi, bersikap akrab secara alami, karena ia semakin puas melihatnya. Chu Feng ingin berteriak, ibuku tersayang, jangan terlalu akrab. Jika kau benar-benar memiliki menantu seperti ini di masa depan, kau tidak akan tahan. Satu tendangan saja bisa meruntuhkan gunung. Di luar dugaannya, meskipun Raja Phoenix Abadi dingin dan anggun, ia tidak sombong. Mendengar pujian seperti itu, ia bahkan tersenyum, seperti es yang mencair. Anda juga sangat muda dan cantik. Mendengar kata-kata seperti itu, Wang Jing merasa senang di seluruh tubuhnya, seperti makan buah ginseng. Ia sangat puas dengan calon menantunya ini. Chu Feng buru-buru maju dan berbisik, Bu, kami baru saja kenalan. Jangan menakutinya dengan antusiasmemu. Ayo pulang dulu. Ia sebenarnya takut Wang Jing akan ketakutan oleh Raja Phoenix Abadi. Jika yang terakhir secara tidak sengaja menunjukkan aura energi Raja Enam Belenggu, atau mata Phoenix-nya memancarkan cahaya dewa, itu akan sangat menakutkan. Baiklah, kalian anak muda lanjutkan mengobrol, aku pulang dulu. Wang Jing pergi, dan Chu Feng akhirnya bisa bernapas lega. Saat ini, Zhong Kun dan Hu Xiang kebetulan berjalan mendekat. Chu Feng melihat mereka sekilas dan langsung menculik mereka, meminta mereka untuk mengatur tempat yang tenang untuk minum teh dan mengobrol. Beberapa binatang aneh buru-buru mengangguk. Ini masalah kecil. Tentu saja mereka tidak akan membiarkan Chu Feng menunggu lama. Lu Xun dan kakaknya kebetulan melihat pemandangan ini. Raja Harimau Putih langsung merasa tidak senang. Anak ini belum lama ini berbicara mesra dengan adiknya, dan kini ia sudah menggoda ratu bergaun hitam lagi. Ia ingin pergi dan memberi pelajaran pada playboy ini. Kak, apa kau ingin berbicara tentang cita-cita hidup dengannya? Aku beritahu ya, jangan menawarkan diri untuk dipukuli, kata Lu Xun sambil meliriknya. Dia, Raja Harimau Putih mencibir. Dia Chu Feng, kata Lu Xun ringan. Hah? Raja Harimau Putih tercengang. Ia berdiri terpaku di tempat, tubuhnya kaku. Xia Qianyu dan Jiang Luoshen juga keluar dari gedung Moyun. Luoshen, dengan penampilan dan pesonamu, bagaimana kau bisa berkompromi dan menyerah? Apa hebatnya ratu bergaun hitam itu? Karena dia berani mencuri kekasihmu, kau harus maju dan menghadapinya. Xia Qianyu, apa kau sengaja membuatku marah? Jiang Luoshen memiliki sosok yang sempurna dan sangat anggun, tetapi sekarang ia ingin berkelahi dengan teman baiknya. Mata indahnya memancarkan cahaya membunuh. Pada saat yang sama, ia juga mencari bibinya yang telah menjualnya. Kedai teh Yuan Ming, dekorasi interiornya kuno dan elegan. Mulai dari meja dan kursi, jendela, hingga sekat, semuanya bergaya retro. Tempat ini sangat tenang dan anggun. Chu Feng dan Raja Phoenix Abadi duduk berhadapan. Seorang gadis kecil yang cantik memiliki keterampilan upacara minum teh yang luar biasa. Gerakan menyeduh tehnya yang terampil dan indah sangat menyenangkan mata. Aku tidak ingat masa laluku, Raja Phoenix Abadi mengatakan situasinya dengan jujur. Ia memang amnesia. Ia bahkan tidak tahu bagaimana ia sampai di timur. Ia pingsan di pegunungan dan diselamatkan oleh seorang wanita yang membawanya ke Shuntian. Wanita itu adalah manusia super, memiliki kekayaan yang melimpah dan merupakan penyelenggara kencan buta ini. Sambil menjalankan bisnisnya sendiri, ia juga mendaftarkan Raja Phoenix Abadi untuk memperkaya hidupnya yang monoton. Kekuatan Raja Phoenix Abadi tidak hilang, ia masih kuat,
hanya mengalami amnesia sementara. Ia tidak tahu apakah ini disebabkan oleh dampak pertempuran besar, atau ada masalah dengan nirwananya. Apa kau melupakan segalanya tentang masa lalu? Hanya ada sedikit ingatan yang kabur. Sepertinya aku tinggal di dalam gunung berapi, dengan lava merah yang mengalir deras. Raja Phoenix abadi tenggelam dalam pikirannya. Chu Feng tergerak. Benar-benar pantas menyandang garis keturunan Phoenix. Tempat tinggalnya ternyata di dalam gunung berapi. Bagi orang lain, itu adalah tempat kematian. Kita memang pernah bertemu. Ia tidak menyembunyikan, dan menceritakan perlahan, memberitahu identitas aslinya. Dalam sekejap, seluruh kedai teh bergetar sedikit. Itu adalah gelombang energi tingkat raja yang menyebar, menakutkan, membuat orang-orang di dekatnya berdebar-debar, dan jiwa mereka gemetar. Tenang, Chu Feng angkat bicara dan melepaskan energi untuk memblokirnya. Rambut hitam wanita bergaun hitam di seberangnya berkibar. Wajahnya yang cantik dan putih menjadi semakin dingin. Mata Phoenix-nya memancarkan kilat dingin, menerangi seluruh ruang teh. Gaun hitamnya berkibar tanpa angin, menonjolkan lekuk tubuhnya yang indah. Tetapi saat ini, ia juga sangat berbahaya. Raja Naga Hitam sudah mati. Tanyanya. Ya, jawab Chu Feng, tetapi menambahkan, Shelle masih hidup. Dia adalah pelaku sebenarnya. Ia memperkirakan bahwa Shelle pasti sangat membencinya sekarang. Lagi pula kehancuran kota Dewa Vatikan berada di tangannya. Ia ingin menarik Raja Phoenix Abadi untuk menghadapi musuh besar ini bersama-sama. Shelle, Raja Phoenix Abadi bergumam, mengingat nama itu. Energi menakutkan itu terserap kembali ke dalam kulitnya yang putih jernih, kembali tenang. Saat ini, Zhongkun, Hu Xiang, dan yang lainnya yang menunggu di ruang teh lain berwajah pucat. Satu persatu ketakutan hingga tidak berdarah. Tekanan barusan terlalu mengerikan. Adapun gadis kecil di kedai teh, ia sudah pingsan. Meskipun Raja Phoenix abadi amnesia, pikirannya masih ada. Untuk memverifikasi, ia mencari peristiwa yang relevan di internet sesuai dengan apa yang dikatakan Chu Feng, dan mengkonfirmasinya. Selanjutnya, keduanya berbicara secara rahasia. Ketika mereka meninggalkan kedai teh, Raja Phoenix abadi tersenyum menawan, seperti gunung es yang mencair. Sangat jarang dan cerah, membuat mata Zhongkun, Hu Xiang, dan yang lainnya terbelalak. Terima kasih. Sebagai balasannya, aku bisa mencarikanmu gadis manusia yang cantik untuk menghadapi orang tuamu. Tentu saja, jika kau bersikeras agar ratu ini hadir dan melanjutkan, aku juga tidak terlalu keberatan, aku bisa membantumu. Setelah mengatakan itu, ia dengan anggun pergi. Sosoknya yang tinggi dan cantik menghilang di kegelapan malam. Chu Feng tercengang. Apakah ini kata-kata yang diucapkan oleh Raja Phoenix Abadi? Ini adalah ahli ulung yang telah memutuskan 6 belenggu. Ia awalnya dingin dan acuh tak acuh. Tetapi pada perpisahan, ia malah menggodanya, tidak sesuai dengan identitasnya. Chu Feng menoleh dan mendapati Zhongkun, Hu Xiang, dan yang lainnya linglung, semua tercengang. Ia langsung menegur, lihat apa kalian, pergilah ke tempat lain. Tentu saja, wajahnya juga terasa tidak wajar. Bagaimanapun, ia adalah objek yang baru saja digoda. Menghadapi Raja Phoenix Abadi, ia juga tidak bisa membalas. Chu Feng tidak berlama-lama, langsung pergi dengan cepat. Dewa Chu, terlalu garang. Itu adalah Raja Phoenix Abadi yang hanya bisa dilihat dalam legenda mitos, ahli ulung saat ini. Kakak Chu ternyata punya hubungan yang tidak jelas dengannya. Apakah ini akan menentang surga? Zhongkun, Hu Xiang, dan beberapa orang lainnya menunjukkan ekspresi fanatik, sangat kagum. Jika ini tersiar, pasti akan menimbulkan kegemparan. Namun, beberapa orang ini tidak berani berbicara sembarangan. Mereka sudah diperingatkan oleh Chu Feng bahwa Raja Phoenix Abadi yang telah lama hilang kembali hidup-hidup, dan sekarang harus dirahasiakan sepenuhnya. Dalam 2 hari berikutnya, berbagai konglomerat terus merekrut, menjulurkan ranting zaitun ke Chu Feng melalui berbagai cara, tetapi ia tidak menanggapi. Ia menjalani hidup yang santai di rumah. Hanya Wang Jing yang sesekali mendesaknya untuk berkomunikasi dengan calon menantunya, yang membuatnya pusing. Gunung Putuo telah direbut oleh Gen Bodi. Hal ini sangat mengejutkan Chu Feng. Itu adalah salah satu dari 4 gunung Buddha terkenal, dikenal sebagai negeri Buddha Laut Langit dan tempat suci Laut Selatan. Ini adalah salah satu gunung dewa terpenting di dunia, sangat luar biasa. Dikabarkan bahwa setelah perubahan besar di dunia, ada medan energi yang tidak dapat dijelaskan di gunung itu, menyelimuti tubuh gunung, dan ada juga makhluk menakutkan yang berkeliaran. Beberapa raja yang menyerang, entah mati atau terluka. Chu Feng memutuskan untuk mencari Hu Xiang dan Zhongkun untuk memahami situasinya secara rinci. Berita mereka informatif. Beberapa orang ini memberanikan diri untuk datang. Mereka benar-benar takut pada pria ini. Awalnya, mereka sedang berdiskusi, bersiap untuk meninggalkan Shuntian dan tidak bergaul di kota ini lagi. Namun, Chu Feng memberitahu mereka sebelumnya untuk tidak pergi kemanapun dalam waktu dekat, dan membantunya sedikit. Hal ini membuat beberapa orang merasa pusing dan sangat takut. Untungnya, Chu Feng tidak meminta mereka melakukan hal berbahaya, hanya meminta mereka untuk mencari tahu berita. Gen Bodi memang sangat kuat. Mereka memiliki 2 murid Sakyamuni. Salah satunya pernah bertarung sengit dengan ular putih, hampir mati, dan menghilang untuk waktu yang lama untuk memulihkan diri.
Ia akhirnya sembuh. Dan yang lainnya lebih menakutkan, dikabarkan telah memutuskan 5 belenggu, seorang biksu tua berusia lebih dari 100 tahun. Alasan mereka bisa merebut Gunung Putuo bukan hanya karena mereka menggunakan beberapa senjata paling canggih saat ini, tetapi juga karena mereka mengundang beberapa binatang aneh untuk membantu. Hu Xiang dan Zhong Kun tidak tahu binatang aneh mana secara spesifik. Namun, ada rumor sebelumnya bahwa Gen Baodi pernah melakukan kontak dengan klan Merak. Dunia luar pernah berspekulasi bahwa mereka mungkin akan bekerja sama untuk menyerang gunung terkenal tertentu. Grup Biologis Dewa Surgawi, Institut Penelitian Xianqin, Lembaga Peradaban Luar Angkasa, dan lainnya juga menyerang gunung-gunung terkenal yang mereka incar. Dan semuanya hampir berhasil, Hu Xiang memberitahu. Chu Feng menunjukkan ekspresi aneh. Ketika ia bertarung di barat, kekuatan besar di timur ini telah membuat kemajuan yang mengejutkan, dan mereka benar-benar tidak boleh diremehkan. Faktanya, alasan ia begitu peduli dan menanyakan detailnya, tentu saja karena ia juga akan bertindak, ingin benar-benar merebut gunung dewa miliknya sendiri. Perlu diketahui, beberapa tempat tidak kalah dengan Kunlun dan Tanah Fengshan. Yang lebih penting, di gunung dewa miliknya sendiri, ia bisa melakukan apa saja, bebas dan tidak terikat. Selain itu, dengan pulihnya dunia lagi, ia juga bisa memanfaatkan vitalitas yang lebih kaya di Gunung Dewa untuk menanam benih di dalam kotak batu. Chu Feng merasa, jika ia ingin menjadi lebih kuat, ia harus menemukan tanah yang cocok untuk benih di kotak batu untuk berakar dan bertunas. Ia harus merebut gunung terkenal tingkat atas. Sekarang, gunung mana yang memiliki aura spiritual paling melimpah? Tanya Chu Feng. Tentu saja Gunung Longhu, tanah leluhur Taoisme, seru Zhong Kun. Namun, gunung ini terlalu menakutkan. Ini yang paling sulit diserang. Darah telah memerah tangga batu. Banyak raja mati secara tragis di sana. Hu Xiang memberitahu bahwa Institut Penelitian Xianqin, Grup Biologis Dewa Surgawi, Gen Baodi, Aliansi Tonggu, Lembaga Peradaban Luar Angkasa, dan kekuatan besar lainnya semuanya telah menyerangnya. Selain itu, ada sejumlah besar raja binatang aneh yang memimpin kelompok untuk pergi, tetapi semuanya kembali dengan kekalahan. Mereka semua menderita kerugian besar, meninggalkan mayat di mana-mana, dan melarikan diri kembali dengan susah payah. Perairan hijau dan awan merah bertengger di Gunung Harimau dan Naga, 10 gua surgawi menyembunyikan istana abadi. Meskipun Daoling melakukan perjalanan jauh, ia tetap membuat iblis dan setan takut untuk bertindak kejam. Ini adalah deskripsi orang zaman kuno tentang Gunung Longhu. Gunung itu adalah salah satu tanah leluhur Taoisme, memiliki kedudukan tinggi, dan juga dihormati sebagai ibu kota Tao. Chu Feng tentu saja sangat ingin mendakinya. Sebagai salah satu tanah leluhur Taoisme, setelah perubahan besar di dunia saat ini, pasti akan terjadi perubahan besar yang mengguncang masa lalu dan masa kini. Bagaimana ini tidak menarik perhatiannya? Sebagai salah satu sumber Taoisme, pasti ada ciptaan agung tak tertandingi di sana. Menurut spekulasi beberapa kekuatan besar, tidak aneh jika seseorang melihat gerbang surga selatan. Oleh karena itu, semua pihak pernah bertarung sampai mati, ingin merebut gunung abadi ini. Dari zaman kuno hingga sekarang, banyak mitos dan legenda terkait dengan Taoisme, dan ini adalah salah satu tanah kuno asli Taoisme, tentu saja sangat menarik perhatian. Karena, tempat ini terhubung dengan mitos, membawa legenda asal-usul jalan keabadian. Mata Chu Feng bersemangat. Ia memandang jauh ke selatan, sangat ingin merebut gunung abadi kuno ini. Ia ingin tahu mengapa kekuatan besar seperti Gen Baodi, Institut Penelitian Xianqin, Aliansi Tonggu, dan lainnya kembali dengan kegagalan, dan bahaya macam apa yang ada di sana. Sayangnya, Zhong Kun dan Hu Xiang tidak tahu. Hal ini melibatkan reputasi dan kekuatan berbagai konglomerat, yang tidak akan mereka bocorkan dengan mudah. Paman kecil, apa kau benar-benar ingin menyerang gunung Tao ini? Mata Zhong Kun berapi-api. Ia dengan sadar memanggil Chu Feng paman kecil, berdasarkan senioritas yang ditetapkan kakeknya. Setelah beberapa kali dihajar, ia benar-benar kehilangan semangatnya, dan saat ini ia memiliki banyak pikiran. Karena Raja Iblis Chu begitu hebat, jika ia mengikutinya, ia mungkin bisa mendapatkan keuntungan. Hu Xiang dan yang lainnya juga bersemangat. Mereka juga mendambakan Gunung Longhu. Jika mereka bisa mengikuti Chu Feng untuk menyerang, bahkan setetes pun dari keuntungannya bisa membuat mereka mendapat manfaat seumur hidup. Mereka semua tahu, Gunung Longhu, sebagai tanah leluhur Taoisme, memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam mitos dan legenda. Dahulu kala, sudah ada lebih dari 10 raja binatang yang mati, dan sekarang lebih banyak lagi. Konon darah raja telah mewarnai kaki gunung. Jika kau ingin tahu, kau bisa pergi ke satu tempat, di sana ada berbagai berita terbaru. Zhong Kun, Hu Xiang, Lu Qing, dan beberapa orang lainnya tidak lagi gugup ketika menghadapi Chu Feng, tetapi dipenuhi harapan, memberitahu dia semua yang mereka tahu sebisa mungkin. Di mana? Tanya Chu Feng. Yuangu, Hu Xiang memberitahu. Tempat apa itu? Chu Feng curiga, ia belum pernah mendengarnya. Hu Xiang memberitahu bahwa Yuangu adalah klub, tidak biasa, didirikan bersama oleh berbagai konglomerat. Biasanya yang diterima adalah manusia super. Manusia biasa tidak bisa masuk.
Para petinggi dari Aliansi Tonggu, Institut Penelitian Xianqin, Genbody, dan lainnya tinggal di sana ketika mereka datang ke Shuntian. Raja Binatang, Raja Macan Tutul Awan, dan lainnya juga memilih tempat itu sebagai pilihan utama jika mereka lewat. Tempat ini sering mengadakan pertemuan, dan berita terbaru apapun akan menyebar dari sana terlebih dahulu, kata Jong Kun. Ayo pergi, Chu Feng bangkit, meminta mereka untuk memimpin, dan ingin melihat-lihat. Yuangu, penampilannya terlihat sangat megah, seperti sepotong istana kuno. Membangun bangunan seperti itu di Shuntian, di mana tanahnya sangat berharga, hanya bisa dikatakan bahwa orang-orang di belakangnya memiliki kekayaan yang terlalu besar. Ada 2 kilin batu giok di pintu masuk, seperti hidup, ditempatkan di sini dengan megah. Sebuah plakat tembaga di atas pintu utama bertuliskan 2 karakter Yuangu. Jelas, Jong Kun dan Hu Xiang adalah pelanggan tetap di sini. Tahu seluk-beluknya, tempat ini benar-benar besar. Ada halaman yang tenang, dan juga area umum tempat manusia super dan binatang aneh berkomunikasi. Tidak jauh dari situ, ada keramaian. Chu Feng terkejut, seolah memasuki kerajaan siluman. Beberapa binatang aneh tidak sepenuhnya berubah wujud. Misalnya, beberapa memiliki sayap di punggung mereka, dan beberapa memiliki tanduk di kepala mereka. Adapun manusia super, jumlahnya bahkan lebih banyak. Suasananya ramai. Di sini benar-benar tidak ada orang biasa. Semuanya adalah makhluk yang telah berevolusi. Banyak area berisik, dan aroma anggur tercium. Hu Xiang sudah memesan kamar. Setelah Chu Feng masuk, ia menemukan bahwa itu adalah istana besar, dihiasi dengan ukiran dan lukisan, megah dan luas. Paman kecil, ini adalah kuil dewa di klub kuno, salah satu kamar terbaik. Orang biasa tidak bisa memesannya, Jong Kun berkata dengan bangga, memamerkan prestasinya. Mereka sering datang, jadi mereka mendapat perlakuan istimewa. Baiklah, kalian sebisa mungkin mencari tahu berita. Setelah kalian tahu cukup banyak, aku akan menunggu kalian. Chu Feng tidak ingin menonjolkan diri, jadi semuanya dilakukan oleh mereka. Baik, paman kecil, mohon tunggu sebentar. Kau bisa minum anggur dan teh di sini perlahan. Serahkan semuanya pada kami. Antusiasme Jong Kun meningkat. Karena, belum lama ini ia berbicara dengan Raja Beruang Hitam yang jauh di Gunung Kunlun, menceritakan pengalaman beberapa hari terakhir dengan jujur. Pertama, kakeknya berteriak marah, menyuruhnya untuk tidak mencari masalah, dan kemudian berulang kali mengingatkannya bahwa ia pasti akan mendapatkan keuntungan jika mengikuti Raja Iblis Chu. Hu Xiang dan yang lainnya juga kurang lebih sama. Mereka semua melapor kepada tetua klan mereka dan diberitahu bahwa Raja Iblis Chu mungkin akan menyerang Gunung Longhu. Semua raja dari beberapa klan ini terkejut, menasihati mereka untuk berpegangan erat pada pangkuannya dan mengikuti di belakang. Klan-klan ini semua merasakan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Jika Raja Iblis Chu dan Raja Phoenix Abadi bekerja sama, kekuatan mereka akan terlalu besar. Chu Feng menunggu di sini, merasa suasananya menyenangkan. Kompor kecil sedang memanaskan sepoci anggur, aromanya menyebar, dan semua pengaturannya sangat retro. Ia menuang segelas anggur, warnanya seperti ambar, rasanya lembut dan kental saat masuk. Kelompok binatang aneh ini benar-benar tahu cara menikmati. Ia berpikir bahwa ketika ia bertarung di barat, orang-orang ini minum, bersenang-senang, dan menghadiri kencan buta setiap hari. Mereka benar-benar riang dan nyaman. Chu Feng sempat curiga apakah ia terlalu bodoh, berkeliaran di pegunungan liar setiap hari, di mana ia bisa seanggun dan semenyenangkan orang-orang ini. Namun, ia segera menggeleng kepala. Dunia akan mengalami perubahan lagi. Jika ia tidak bersiap lebih awal, situasinya akan mengkhawatirkan. Siapapun yang bisa bangkit, ia akan hidup lebih baik. Dapat dibayangkan, setelah dunia berubah drastis lagi, kebangkitan gelombang orang kuat baru pasti akan disertai dengan pertumpahan darah dan pembantaian yang kejam. Raja yang tidak bisa mengikuti langkah pasti akan tersingkir. Bersihkan, seorang raja akan datang sebentar lagi. Jangan sampai ada kesalahan. Suara datang dari pavilion sebelah. Awalnya kedap suara, tetapi Chu Feng, sebagai ahli yang telah memutuskan 4 belenggu, memiliki pendengaran yang terlalu tajam dan dapat mendengar dengan jelas. Cepat. Jika ada masalah, kalian semua akan mendapat masalah. Kali ini adalah tamu terhormat. Kita harus berhati-hati saat menemaninya. Jelas, ada 2 orang dengan status luar biasa di sebelah, secara pribadi mengawasi para pelayan membersihkan tempat, sangat hati-hati dan teliti. Chu Feng menuang dan minum sendiri. Ia bisa mendengarnya meskipun ia tidak mau menghabiskan waktu dengan acuh tak acuh. Tidak lama kemudian, ia terkejut. Orang-orang di sebelah menyebut namanya. Awalnya ia tidak terlalu memperhatikan, tetapi akhirnya ia meletakkan gelas anggurnya. Bukan aku yang bilang, Raja Iblis Chu terlalu sombong. Institut Penelitian Xianqin telah mengundangnya berkali-kali, terus menjulurkan ranting zaitun, tetapi ia tidak pernah datang. Terlalu sombong. Chu Feng mendengarkan dengan tenang. Ia telah menolak konglomerat besar itu selama 2 hari, memberitahu bahwa ia tidak akan bergabung dengan kekuatan besar manapun, tetapi ia tidak menyangka itu akan membuatnya dibenci. Ia menghela napas pelan, menggelengkan kepalanya. Dia terlalu percaya diri.
Apa dia benar-benar berpikir dia tak terkalahkan di dunia? Cepat atau lambat dia akan jatuh. Makuo mencibir. Pemahaman Institut Penelitian Xianqin tentang perubahan jauh lebih banyak darinya. Kami selalu memiliki rasa hormat terhadap langit dan bumi, tidak seperti dia yang begitu mencolok. Cepat atau lambat dia akan mati mengenaskan, kata Kiteng. Ketika Chu Feng mendengar ini, ekspresinya menjadi dingin. Kedua orang ini benar-benar mengutuk dengan jahat. Hanya karena ia menolak mereka, tidak puas saja tidak cukup, mereka malah membencinya seperti ini. Institut Penelitian Xianqin, Chu Feng merasa aneh karena ia tidak memiliki urusan dengan mereka, tetapi malah dimusuhi seperti ini. Terkadang memang begitu, bahkan jika kau tidak mencari masalah, kau masih akan diserang secara diam-diam. Kudengar tamu terhormat kali ini memiliki kekuatan yang luar biasa, sangat hebat. Setelah mendarat dari laut, ia ingin menantang para ahli dari berbagai pihak di daratan. Menurutmu, apakah ia akan mencari Chu Feng? Tanya Makuo. Hati Chu Feng terkejut. Raja dari laut telah mendarat. Ia tidak menyangka akan mendengar peristiwa besar seperti itu di sini. Kakakku pasti akan memberitahu tamu terhormat itu. Lagi pula, Raja Iblis Chu terlalu tidak tahu diri. Ia menolak undangan untuk datang. Kali ini pasti akan meminjam kesempatan untuk memberinya pelajaran. Kiteng tertawa. Kakakmu Kish yang seharusnya sudah hampir sampaikan? Mendengar percakapan mereka, Chu Feng mengerutkan kening. Institut Penelitian Xianqin bukanlah lembaga arkeologi, tetapi konglomerat besar. Keluarga Qi adalah salah satu anggota penting. Seorang pemuda dari garis keturunan langsung keluarga Qi mungkin akan menggunakan tangan tamu terhormat dari laut untuk melawannya. Ekspresi Chu Feng dingin. Kakakku secara pribadi pergi menjemput tamu terhormat bernama Bai Long. Ia juga mengundang Jiang Luoshen, Mutian, dan yang lainnya. Bai Long, jangan-jangan dia adalah naga banjir dari laut. Apakah dia berasal dari istana naga? Tidak tahu. Hati Chu Feng tersentuh. Naga banjir sudah muncul di laut. Tamu terhormat dari laut itu benar-benar mengganggu 3 kelompok, Institut Penelitian Xianqin, Gen Body, dan Grup Biologis Dewa Surgawi. Sayangnya, kita hanya bisa menjamu pengikut tamu terhormat Bai Long di sini. Sungguh, jangan remehkan orang yang akan kita jamu ini. Namanya Sialan, ia adalah ahli yang telah memutuskan 4 belenggu. Jika ia tidak keberatan dengan basa-basi dan etiket, ia pasti akan dijamu bersama Bai Long oleh kakakku dan yang lainnya. Chu Feng minum anggur dengan tenang, mendengarkan percakapan mereka. Setelah waktu yang lama, pavilion sebelah tiba-tiba menjadi ramai. Ada aura makhluk tingkat raja yang menyebar, disertai dengan tawa dan kegembiraan. Kedua orang itu menyambut Sialan, ahli tingkat raja dari laut. Segera, suara Sialan terdengar dari pavilion itu, seperti lonceng emas, mengguncang dinding. Kita tunda minum-minum dulu. Aku ingin tahu apakah orang yang bernama Chu Feng itu ada di kota ini. Tanya Sialan. Ya, dia baru-baru ini kembali, jawab Makuo. Bagus. Kalian cari cara untuk mengundangnya. Kakakku sangat tertarik padanya, kata ahli dari laut. Sialan, aku tidak tahu apa yang ingin dilakukan kakak Bai Long padanya. Kiteng memilih kata-katanya dengan hati-hati. Ingin tahu sebelumnya. Sialan tersenyum tipis dan berkata, kakakku dengar kekuatannya lumayan, dan ingin beradu keterampilan dengannya. Ngomong-ngomong, jika ia tidak sengaja membunuhnya, dalam pertarungan yang adil seperti ini, seharusnya tidak masalah kan? Jelas, kedua orang yang menemani itu sangat terkejut. Meskipun mereka memusuhi Chu Feng dan tidak puas, mereka masih terkejut mendengar berita seperti itu. Apa ada yang salah? Benar-benar munafik. Qixiang telah mengisyaratkan kepada kakakku Bai Long bahwa ia ingin memberi pelajaran pada apa yang disebut Raja Iblis Chu. Kata Sialan dengan nada meremehkan. Baik, kami akan segera mengaturnya. Biarkan dia beradu keterampilan dengan kakak Bai Long. Kiteng berkata sambil menggertakkan giginya, karena kakaknya ingin menargetkan Chu Feng, mengundang tamu terhormat dari laut, Bai Long, untuk bertindak. Bagaimana mungkin ia akan menghalangi?